Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal, podcast obrolannya orang-orang lokal. Tepuk tangan, boys. Di sana ada Bu Mila yang sedang menonton kita. Boys, apa kabar, boys? Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat, boys. Sehat, Bapak Yus. Ini harus kita apresiasi nih, ibu-ibu yang masih nge-grab zaman sekarang nih, zaman sekarang. Zaman sekarang. Boys, gimana kabar keluarga? Aman? Alhamdulillah sehat. Nge-grab dari kapan, boys? Grab gini? Kalau nge-grab jalan mau 2 tahun. Cuman kalau jadi ojol dari 2017 emang udah mulai. Oh sorry, bahasa gua nge-grab tuh hanya satu brand ya? Maksud gua dari ngojol gitu, ngojol dari kapan? Ojol dari 2017. 2017 ngojol? Iya, udah ngojol. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Masih. Cuman ojol itu kan nggak terikat gitu ya. Iya. Gimana kita Oh, di maunya? brand lain juga pernah, di selain di Grab juga? Oh, pernah. Pernah ya, di Pernah. Gojek gitu ya? Pernah. Oh berarti selama berapa tahun tuh? Dari 2017 tuh sampai sekarang 2025 tuh 8 tahun ya? Ada 8 tahun, ada. Ya? Kenapa akhirnya milih Grab? Milih ngojol? Yang satu ya apalagi karena kebutuhan. Ya. Yang kedua karena nyaman. Nyaman ya? Lu Nyaman. enjoy ya di sini ya? Nyaman. Aha. Karena memang ojol itu buat saya kerjaan yang bisa semua dihandle. Maksudnya Ibaratnya kita bisa sambil nyari uang atau nyari cuan, Sambil? bisa ngurus anak, Oh gitu? ngurus kerjaan rumah. Kalau misalnya lu ngurus anak Enggak, maksudnya kita kalau udah beres nih, omset udah ibaratnya udah ada buat jajan anak, buat keperluan di rumah. Jadi lu kalau misalnya suatu waktu lu udah target lu udah segini ya, sampai jam berapa lu bisa break dulu gitu? Bisa break dulu, bisa pulang gitu ya, dulu ya. gitu. Beda sama kerja sama orang gitu ya? Iya, kalau kerja di orang kan kita ibaratnya kerja minimal 8 jam ya. Udah gitu kita sama orang dibatasi. Iya. Jangankan kerja yang ibaratnya di kantor atau di toko, yang di ibaratnya IRT aja. Ada kan bos atau majikan, kalau kita bawa anak atau kita mau perlu dulu ke anak, ada yang suka risih gitu. Kenapa sih mesti harus pulang, mesti harus ngurusin dulu anak, padahal kan lagi kerja. Nah kalau ojol tuh beda. Iya. Kalau dia Lebih tuh fleksibel waktunya ya? Nah, Bisa, lebih fleksibel. iya, benar-benar. Kita ibaratnya kalau kita mau punya uang, kita tinggal nyalain aplikasi. Iya benar. Kalau kita pengen rehat, ibaratnya libur gimana kita gitu. Bu Is ini asli orang Bogor ya? Asli. Sorry, disclaimer dulu. Ini teman SMA gua sebenarnya ya. Kita teman SMA Kosgoro ya. Teman-teman Kosgoro nih. Ya, Bu Is sampai sekarang masih konsisten ya jadi ojol ya. Alhamdulillah. Karena menurut dia katanya nggak, selain dari uangnya juga enjoy katanya kerjanya. Ya teman-teman yang masih ada pusing nyari kerjaan, boleh ya jadi ojol ya? Silakan kalau mau dibantu juga karena memang Lady Grab sekarang lagi nyari. Oh, lagi nyari gitu? Lagi nyari. Oh tuh, lagi nyari tuh. Mil, Siapa lo nggak aja yang tertarik? mau penghasilan ibaratnya nggak terikat gitu, kerjaan rumah bisa dikerjain, cari uang oke, ngurus suami oke. Yeah. Di jalan ya itu sih tergantung semuanya, tapi lady sekarang lagi buka lowongan khusus buat lady. Yeah. Kalau mau dibantu silahkan saya bantu. Nah boleh. Saya sambungin lagi ke Korlap. Nih, ntar gue mau ke cerita tentang pengalaman ngojol lu ya. Tapi sebelumnya, lu asli orang Bogor ya? Asli. Asli banget orang Bogor. Bokap, nyokap, ibu, orang tua. Alhamdulillah di asli Bogor. semua. Lu sekarang suami? Punya suami. Suami juga katanya. Suami juga ojol. Ojol juga sama? Sama. Anak nggak ngojol juga nggak? Enggak lah, anak sekolah. Jangan sampai Oh, orang iya dong. tuanya Iya dong, ojol. harus berhasil ya, harus Ya berhasil. makanya kan kita orang tua pengen anak yang lebih baik dari kita. Betul. Anak lu pertama berapa anak? Dua? Dua. Yang pertama berapa tahun?
Yang pertama perempuan sekarang SMK kelas 3 SMK kelas 3 di Terus pembangunan. Pembangunan Bogor ya? Di Bogor. Sekarang Terus lagi yang- PKL dia. Oh gitu, lagi PKL? Lagi PKL. Bentar lagi lulus ya? Bentar lagi 1 tahun ke depan lulus. Nah, rencana kuliah apa? Ya anaknya pengen kuliah, cuman ya namanya kita orang tua Iya. berusaha. Iya. Tapi semoga aja karena anak alhamdulillah berprestasi di karate dia. Alhamdulillah udah punya medali 3 walaupun Cewek kan? Cewek. Rencana dia pengen nerusin sekolah yang lebih bagus, ibaratnya kuliah, nggak kuliah juga pengen sekolah. Tapi yakin bisa Ya, buat ya. bikin kuliah anak lu? Ya kalau dari ekonomi kita serahin aja sama Allah. Iya, tapi tapi lu kalau yakin sama niat ya? niat anak sama semua keteguhan anak pengen jadi seorang polwan. Amin. Kita doain ya teman-teman ya. Kita doain ya. Namanya kita orang tua ya, Iya. berusaha semaksimal Iya mungkin. dong, semua Kan orang kadang tua. kan banyak kan ibaratnya orang tua ekonominya yang begitu, tapi si anak Iya. karena tinggi dia Iya. Karena cita-citanya, keinginannya ya. keinginannya. Karena ngeliat situasi, wah gua harus bantu orang tua Nah, gitu. insya Allah. Oh gitu. Boys, ini bicara pengalaman nih. Lo kan 8 tahun ya bisa dibilang ya ngojol ya. Ada pengalaman yang pengalaman yang kurang enak diceritain atau pengalaman yang buruk lah bisa dibilang, atau pengalaman pahit dan manisnya lah lu bisa ceritain lah. Dari pahitnya dulu lah. Ya. Dari pahitnya dulu. Dari pahit, Ada suatu kejadian yang bikin lu berkesan banget gitu. ada sih. Apa tuh contohnya biasa? Kadang maaf juga nih ya, Ya. dari customer atau penumpang. Ya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin Untuk ngerjain karena sesuai SOP. Iya. Tapi kadang si CS atau penumpang Heeh. suka yang kalau misalkan pesan harus minta ngebut. Itu di sisi lain nggak boleh tuh. nggak boleh Nggak karena boleh. SOP kita itu 40 per kilometer per jam. Ya, oke. Satu, kadang-kadang kalau dari masalah bawa baik ya penumpang itu kadang ada penumpang yang ibaratnya suka marah-marah nggak jelas gitu. Kadang kita mau hujan kita udah nawarin ini Mbak atau Kak ini mau hujan apa pakai jas hujan dulu, nggak usah Bu katanya ribet. Nah tapi di saat kita udah nyampe kehujanan atau ini padahal dari tadi saya udah minta ini Bu, tapi kan kita nggak tahu cuaca lagi kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak. Iya. Nah dia kadang-kadang suka marah. Kalau dari tadi Bu, Ibu agak ngebut, mungkin saya nggak akan kehujanan. Nah kita pribadi udah ngerasa sesuai, udah nawarin ibaratnya ngasih jas hujan, Iya. apa gimana. Kadang helm basah dia suka komplain gitu. Feedbacknya nggak enak kali ya. Nah itu. Nggak, maksudnya ada pengalaman yang pernah dapet customer yang cowok yang kurang ajar atau gimana gitu, nggak pernah? Kurang ajar sih enggak, cuman kurang ajar. kurang ajar sih enggak, cuman yang namanya cowok ya di jalan mungkin nganggapnya si ojol itu rata-rata gitu single parent Iya, gitu. atau yang mungkin tanda kutip Iya. mungkin mauan nih. Tapi kadang kalau ada juga ada aja. begitu. Tapi kalau ada yang naik ibaratnya kayak suka mepet-mepet. Iya. Apalah kepala kayak atau paham, iya. Ibu maaf ya Bu katanya saya agak deketan ngeri alasannya. Padahal kan kita sebelum jadi ojol kita aja udah safety riding gitu. Ada pengalaman yang ini nggak yang bikin celaka gitu, maksudnya yang bikin lu akhirnya atau amit-amit ya, misalnya tiba-tiba ada penodongan atau segala macam gitu, nggak pernah ya? Kalau gitu sih belum pernah. Amit-amit ya? Iya. Amit-amit gitu ya. Soalnya kan ngelihat lu, cewek nih, biasanya kan orang bisa lebih gitu ya, cowok gitu. Cuman kadang suka begitu. Kita dapat cowok nih ya. Dia suka nawarin saya aja yang bawa. Tapi kita udah punya pikiran yang enggak ya kan memang Oh dari, iya itu tuh tadi lu kan sempat cerita katanya kalau misalnya dapet cowok ada yang suka tiba-tiba pengen dia yang bawa ya, ceritain coba gimana tuh. Nah itu kan kita sebenarnya dari Grabnya itu termasuk kode etik, itu sebenarnya nggak boleh karena nggak boleh. SOP-nya nggak boleh. Iya walaupun dia alasan bagaimanapun, karena sebelum jadi ojol tuh kita tuh safety ready ya, kita dites dulu, kita nggak sembarangan karena kita juga harus punya SKCK, punya nggak sembarangan. Kita ngojek aja gitu. Sampai berapa Buis kalau misalnya
nge-Grab tuh sampai jam berapa maksimal? Kalau aku sih biasanya pagi sore. Kalau aku dari rumah Pagi, dari jam sore. 5 Hah? udah sholat subuh, udah on. Ya udah on ya. HP udah di on. Tapi sambil anak sekolah sambil ngurus, nanti udah dapat uang jam 10. Jam 11 aku pulang dulu. Aku break istirahat, nanti udah asar keluar lagi. Sampai jam 8 malam atau jam 9. Oh gitu. Kadang lebih kalau masih ibaratnya orderan Maksimal masih jam rame. 9 lah ya, Jam nggak harus 9. malam-malam ya, Iya. harus malam-malam ya. Karena kan harus ngurus suami sama Iya. anak juga ya besok sekolah gitu. Ini apa pengalaman yang bikin seneng lo? Ya selain biasanya sih uang tip ya. Iya. Nah coba bisa diceritain nggak yang lebih yang berkesan gitu sama menurut lo gitu? Ya gitu. Kalau yang namanya ojol ya, jangankan untuk di atas 20.000, di 2.000, 5.000 aja berharga loh bagi Berharga, kita. iya. Karena memang apalagi sekarang ya, ibaratnya pendapatan agak Iya, keadaan ekonomi lagi susah lah. gitu. Nah, terus ditambah lagi kalau ada yang nanya-nanya, ya ibaratnya nyangkanya saya tuh single parent gitu. Gitu. Cari uang sendiri, padahal enggak. Tapi suka senengnya banyaknya ngasih semangat gitu. Kalau ngasih tip gitu ada kali ya? Alhamdulillah. Yang kadang ngeliat lu, wah ada cewek nih, Grab, gua kasih lebih gitu. Lebih. Sampai bisa ke angka berapa tuh? Paling gede tuh dapat berapa? Alhamdulillah sampai 100.000 Tip tuh. tip itu teh. Cuman sekarang kan banyaknya pakai Oppo ya, pakai non tunai. Iya. Cuman kalau tip itu dia suka bilang, ibu ini buat jajan anaknya atau ini buat biar ibu nambahin belanja gitu. Sambil di jalan lu sambil suka cerita-cerita gitu nggak sama customer sambil ngobrol gitu sambil Iya, itu kan ada di SOP ya? Iya. Ada nggak sih terus kita ngobrol gitu? Ada. Oh, ada ya? Kan Grab kan dari SOP-nya kalau penumpang tidak menanyakan atau tidak bertanya, Kita bertanya duluan. kita enggak Sapa, kita bersapa. sapa. Kalau dia sudah tuh udah jawabannya nggak mau ini, kita diam. Tapi kalau dia sampai detail nanya gitu. ini, ya nggak apa-apa kalau kita nyaman, dia nyaman gitu. Kadang kan ada karakter orang kan beda-beda. Kadang ada yang malas juga ngobrol gitu Males ya. juga, Ya kalau misalnya so akrab atau So gimana, akrab gitu. iya Tapi kalau aku rata-rata ibu-ibu gitu ya, atau enggak yang kerja, Bu pasti nanya ibaratnya profesi ya, sama status. Ibu single parent atau punya suami? Ya saya jawab apa adanya, punya suami. Ya harus apa adanya, ngapain dia? Iya maksudnya dia kan kadang suka begitu, sangka saya ibu ibaratnya katanya single parent, janda. Terus kan suka nanya, kok ibu mau katanya jadi ojol, kan resikonya berat. Kata saya bukan ojol aja yang resiko berat, Semua pekerjaan juga ada resikonya, juga. Ya maksud dia mungkin ya di jalanan gitu berani. Boys punten pernah ada kecelakaan gitu nggak? Kecelakaan sendiri gitu? Kalau kecelakaan Amit-amit ya, alhamdulillah ini. amit-amit belum Saya pernah. cerita aja gitu kan. Nah, belum Jadi pernah. kan istilahnya lu bisa sharing. Kalau misalnya ketika makanya buat teman-teman jangan begini gitu. Nggak pernah sih. Aku selalu ngikutin. Safety riding ya? Cuman kalau penumpang minta ngebut untuk, aku suka bilang dulu ngebut ada risikonya. Jangan sampai ibaratnya ngasih ulasan yang karena di situ minta. Nah, ulasan itu pernah ada yang ngasih bintang 1 atau bintang 1 sering nggak? Ada nggak? Kalau aku sih alhamdulillah selama ini nggak pernah. Kalau bintang 1 kan karena kitanya selalu ibaratnya humble ya sama itu. Mungkin ada bukan dari penumpang, maksudnya dari yang saya bawa, mungkin dari food. Dari food itu entah dia menunggu saya lama atau mungkin dari restorannya itu karena kita nggak bisa ngehandle, mungkin juga. Tapi di aplikasi aku tuh di akun nggak ada bintang 1 alhamdulillah. Nggak ada ya, alhamdulillah. Sampai sekarang Tapi masih ada bertahan. komentar-komentarnya, ada komentar kan ya? Bisa ada kayak komen gitu kan ya? Kalau misalnya nih kurang ajar nih drivernya gitu-gitu ada nggak sih? Nggak, alhamdulillah. Enggak ya? Kalau itu Saya teman-teman gue juga ada yang kayak gitu tuh. Dibilangin kurang ajar gitu, so akrab, ngobrol gitu segala macam gitu. nggak, kalau boleh di ini kok, kalau aku mah alhamdulillah ya selalu malah kasih motivasi. Iya. Ibunya semangat demi keluarga. Iya. Suka begitulah pokoknya yang baik-baik gitu. Paling jauh kemana, Wis? Alhamdulillah kalau Bogor Kabupaten nyampe Cipayung, Gadog. Megamendung. Megamendung ya. Kalau arah kota nyampe Rumah Sakit Harapan Bunda, Pasar Rebo. Oh iya. Tapi aku balik lagi. Parung sana daerah Parung, Pernah nyampe ya? Parung.
Parung ke sana udah nggak ini. Iya. Soalnya Ngeri ya, Parung? ngeri Tadi aja ngedenger-denger. gua habis dari Parung, buset jalanannya Ngeri satu kayak balapan. medan Iya. medan jalannya. Kedua memang ya orang-orangnya kan kita belum apal Iyalah medan dia, juga. iya. Berarti pernah ada kayak gini nggak ketika lu misalnya bawa customer tiba-tiba saya booking aja deh buat seharian atau besok bisa nggak jemput saya jadi regular gitulah. Sempat ada kayak gitu? Alhamdulillah, ya? tapi kalau cowok nggak, banyaknya ibu-ibu atau enggak yang punya anak sekolah. Nitipin anaknya? Nitipin anaknya. Oh, Emang dari sampai sekarang ada nih? Tapi sekarang ada. Oh, berarti lu ngasihnya per bulan kan bisa kayak gitu? Apa abodemen ya bahasanya? Iya, abodemen. Kalau yang sekarang cuma 1 tapi enggak per bulan. Kalau dia perlu, dia nggak mau pakai aplikasi karena lama mungkin atau enggak nyaman, udah nyaman sama aku, tinggal via WA. Kalau dulu awal-awal 2017 sampai 4 langganan. Oh, lumayan ya. Mungkin karena dulu mah ibaratnya ojol mahal lah ya. Tapi kan lo gimana ngaturnya tuh ketika pagi-pagi harus ngejemput 4 customer lo kan harus gimana tuh cara ngaturnya tuh? Nah, cara ngaturnya kan mereka pun harus jam segini ya. Kalau semuanya sama pengen jam segitu gimana? Enggak lah, itu beda-beda jam, beda-beda waktu. Jam, beda waktu. Oh, bisa ya, bisa. Iya, cuman nggak aku ambil semua, cuman 3. Lu mau nanya apa? Enggak apa, Mil? Oh, enggak. Di suara gua emang boleh, Mas? Enggak apa-apa. Lu mau nanya apa, Mil? Pernah dapat ini enggak, orderan fiktif? Itu mah sering. Orderan fiktif. Nah, kayak gimana ceritain? Sering, kalau aku udah pengalaman mungkin ya, dari awal masuk ojol. Kalau ada yang begini-begini, apalagi ibaratnya tunai. Sekarang kan makin kesini zaman rata-rata orang pakai non tunai ya. Cashless ya? Pakai Oppo gitu. Ibaratnya atau enggak curious. Aku kalau Oppo non tunai, aku mau sejauh gimana pun aku tantangin. Tapi kalau untuk tunai atau curious, aku konfirmasi dulu. Karena banyak kejadian. Jangankan yang kayak aku pernah 100 gitu. Ini yang sampai jutaan tuh temen ada. Tadi lu orderan fiktif tuh kayak gimana sih? Gua nggak paham sih. Yang kayak begini nih, misalkan contohnya gimana sih? Misalkan Cus mesen food tunai. Iya. Misalkan tunai itu cash di cash on delivery kan? Iya, COD. COD ya. Ibaratnya Cus pesan KFC misalkan. Otomatis kan si resto dia udah nerima orderan. Ya, dia udah dibayar loh. Dia udah dibayar pakai uang yang ada di aplikasi kita. Iya, pakai aplikasi biasanya. Nah, nanti kan kepotong otomatis. Iya, kepotong. Nah, begitu kalau kita nggak konfirmasi, begitu kita ambil, resto nggak mau tahu karena dia udah di pick up, udah dibayar. Nah, sekarang driver ke customer nggak tahu alamat yang Cus kasih. Salah, bukan alamat yang bukan asli. alamat yang asli. Diteleponin langsung hilang. Di WA hilang, nggak pokoknya ibaratnya nggak respon gitu. Kan SOP kita kan tunggu sampai 10 atau 20 menit. Iya. Kalau sampai begitu si CS nggak ada kabar, itu termasuk fiktif. Nah, gua kadang aneh jadinya. Kenapa orang motivasinya apa buat cuma ngerjain doang apa gimana? Nah itu, sekarang kan banyak yang ini itu katanya driver lagi. Nggak tahu juga, driver lagi yang mungkin ibaratnya sakit hati. Ngelihat kok ini driver ini atau lady ini orderannya ini. Terus dia pribadi anyep atau dia ibaratnya dendam sama si Grab. Selalu ada ya persaingan secara nggak sehat juga banyak kali di banyak. Oke, Bu Ais, selama 8 tahun ini kan tadi udah ceritanya pahit manisnya kayak gimana ya. Ada harapan ini nggak sih, maksudnya gue kayaknya sampai umur segini atau sampai di titik inilah gue udahan ngojol gitu. Ada pemikiran di situ nggak sih? Ya aku sih yang namanya orang tua ya, sampai anak lulus sekolah, sampai anak bisa mandiri. Apa sampai tenaga lu udah nggak kuat baru? Nggak juga sih. Ya namanya berusaha ya. Iya. Kan semua tuh ada batasannya gitu. Ketika lu ada di titik itu gua udahan gitu. Enggak sih aku sih. Kayak kemarin teman gua kemarin gua tanya lu mau sampai di titik mana? Dia kan salah satu bisa bilang artis lah. Gua kalau udah nyampe main di layar lebar baru gua ngerasa puas dan gua mau ngejalanin hidup gua secara utuh gitu. Maksudnya udah di titik itu gua mau nikmatin hidup, gua mau
cari rumah di pedesaan, gua mau udahlah gitu chill gitu santai gitu, nanti tinggal nunggu cucu segala macem. Nah gitu nggak ada ya? Ya aku sih gitu sampai anak lulus sekolah sampai dia bisa mandiri, ibaratnya yang Akhirnya bisa ngebahagiain lo ya nah maksudnya ibaratnya jangan inilah, cukup buat anak dulu agar dia bisa sekolah yang lebih baik dari saya. Dia kerja, dia ini, karena mungkin sekarang karena saya belum bisa mastiin sampai kapan, karena memang ibaratnya maaf ya, karena rumah juga masih ngontrak. Masih kontrak ya? Iya, anak 2, apalagi yang kedua ya, yang kecil masih baru masuk SD. Ibaratnya zaman sekarang kan ya. Oke, Boys, jadi harapan lu jadi sampai lu anak lu bisa ngebahagiain lu aja gitu ya. Oke, sip. Tapi punten anak lu ngasih support terus ya, nggak merasa minder gitu atau gimana? Enggak, alhamdulillah dia malah Support ya? bangga. Bangga. Keren tuh. Namanya siapa namanya? Putri Dipa. Putri Dipa, karate, bro, gila. Alhamdulillah mamahnya usaha begini, ayahnya usaha begini, ibaratnya keyakinan anaknya, cita-cita anaknya tinggi gitu. Iya dong. Jadi kan ngelihat wah orang tua gua kayak gini, gua harus bahagiain mereka gitu dong. Tapi si yang kecil ini masih belum ngerti ya, dia masih Belum, tapi dia udah paham kalau paham. mamahnya ngojol itu, dia udah paham. kan lu ngojol, suami lu ngojol, anak lu masih apa yang kecil? Nah, yang ditanyain kadang-kadang gitu kan, saya kan tinggal punya mertua yang perempuan. Kan memang mertua juga sendiri, tinggal sendiri. Oh iya. Nah, tapi kesepian kan lah, jadi ada cucu mah jadi rame. Iya, tapi mertua juga diem di rumah anaknya yang bungsu, ada ipar. Iya. Cuman kan kalau namanya orang tua, apalagi mertua, kita tidak bisa maksa. Kalau dia sendiri yang datang, baru kita cerita, saya mau ngeberesin anak, mau usaha bukan buat apa-apa, ibaratnya punya tunggakan sekolah buat anak. Boleh nggak atau mau nggak mama diem dulu di rumah seminggu? Saya juga izin dulu. Iya. Ya sama, yang penting sama-sama komunikasinya enak aja ya. Nggak usah merasa terbebani gitu ya. Merasa terbebani. Tapi kalau misalkan suami lagi sepi ngojol juga, dia yang di rumah gantian, karena dia memang mungkin dia paham, karena dia juga ibaratnya dia nggak bisa menjamin sepenuhnya. Iya. Karena mungkin memang dari yang saya bilang, dari ekonomi yang utama, apalagi anak udah sekolah SMK swasta loh, modal 30.000 di saldo kredit, udah gitu aja, nggak usah, ibaratnya nggak usah pergi ke dukun, nggak usah pergi kemana, udah cuman isi dompet kredit kita 30.000, pasti orderan, asal kitanya mau nyari di tempat yang ramai, mau nyari keliling gitu. Kalau misalnya ada gini sih, lo kan di Bogor nih, tiba-tiba main ke Bandung terus boleh ngebit di sana nggak boleh ya? Oh Nggak boleh, ada. kalau kita udah punya ibaratnya perencanaan orderan, kita udah gitu. masuk, boleh. Sekarang Boleh. ada kok, Sekarang ada ininya di akun sistem itunya. Lu cuma satu aja nih, nggak Sekarang satu. aja ya? Terus sekarang kan banyak yang brand-brand baru tuh kayak apa? Apa namanya? Maxim. Maxim ya? Maxim ya? Maxim InDrive. Itu masih belum bisa ngalahin brand ini ya? Belum. Belum ya kayaknya. Mereka masih merangkak Masih, ya. Tapi kalau misalnya apa yang satu lagi tuh yang hitam tuh, yang kayaknya udah mendunia itu mah, atau namanya gue lupa namanya, sama si providernya apa sih? Grab bukan apa yang hitam ya? Warna hitam gue lupa. Ada yang udahlah. Pelan, tarik pelan. Capek ah. Lupa lah itu. Boys. Ini aku nambahin pertanyaan nih. Nah. Selain ngojol ini kan biasanya ada penghasilan tambahan dari ini. Ada kerjaan lain nggak dari selain ngojol ini? Ya penghasilan tambahan ada nggak bis? Oh iya, karena aku suka disuruh sama orang, Suruh ngapain? suruh ke pasar atau suruh apa aja, dikasih job. Kalau enggak, ada aja yang suka minta dipijit. Bisa mijit, boys bisa mijit. Bisa mijit nih. Bisa. Ntar gua kasih nomor HP, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Wah, cuman sekarang bukannya ini ya, karena memang orderan alhamdulillah selalu, karena saya juga rajin mungkin ya, dari jam 5, jadi masuknya lady. Kalau lady itu dikasih komunitas, jadi ibaratnya diutamain gitu. Iya. Ya. Tarifnya gimana? Kalau mijit lu gitu, kalau dipanggil ke rumah gitu? Oh, Soalnya sebenarnya sekarang susah loh nyari tukang pijit cewek tuh susah. Kan ibu-ibu Per kan? jam ya, per jam. nggak juga sih, aku orangnya dari dulu nggak pernah target, karena aku mikirnya begini,
semua rezeki dari Allah. Hmm. Nah, Niatnya bantuin orang mungkin. terserah dia mau ngasih berapa aja, tapi alhamdulillahnya mungkin dia mikir juga ya, ibaratnya tenaga yang keluar. Nah, tapi ya kalau suka nanya berapa Bu, saya bilang seikhlasnya atau Ya semampunya. ya semampunya gitu. Alhamdulillah ya, jadi penghasilannya nggak dari ojol aja ya. Dari ojol. Pernah berpikir untuk berhenti nggak? Dari Gua mana? cari kerja lain lah, udah gitu. Soalnya dulu waktu pas ngojol tuh sempet dulu tuh break 2 tahun. Karena memang punya anak. Oh, tapi hamil, melahirkan. tapi anak semakin gede ya namanya sekarang ya. Ekonomi kayak ini, aku coba sebelum ojol lagi, aku coba di tempat kerja lain. Yaitu kerjaan menetap. Waktu nggak bisa dibagi buat anak. Nggak fleksibel. Kalau ini kan ibaratnya mau seminggu mau cari uang, sebulan mau libur, terserah. Nih anggap tes Grab, Ojek, apa ojol apapun itu tidak ada, dihapuskan. Tes ada rencana plan B nggak lo? Maksudnya rencana cadangan lo? Gua kayaknya kalau misalnya ini nggak lagi di sini, misalnya ini udah dihapus total, lu mau ngapain gitu? Ya kalau aku orangnya nggak pernah ibaratnya sama kerjaan, cek orang Sunda mah nggak bauan. Aku mah ibaratnya kalau lagi ibaratnya benar-benar harus demi anak. Ibaratnya zaman sekarang masa kita harus ngandelin orang tua atau saudara, atau ibaratnya jangankan minta minjem aja zaman sekarang. Ya aku sih kerja apa aja aku jalanin. Nah ini nih Gitu. nilai plus seseorang tuh ya sebenarnya bukan apa yang dia dapat, tapi apa yang dia kasih buat orang. Nah, karena sebelumnya juga aku pernah loh kerja jadi RT. Kerja jadi RT, enggak kepilih jadi RT kali? Enggak, IRT, ibu Oh, rumah IRT, tangga. ibu rumah tangga biasa gitu. Bantu-bantu orang atau bantu-bantu saudara. Apa namanya? Tapi ya, ART. ART kali? oh ART, iya. Asisten rumah tangga. Oh IRT Iya. mah ibu rumah tangga, ART. Ya, ART. ART maksudnya pernah disuruh. Ya paling sakit itu sama saudara, pernah Oh, gitu. disuruh. Tapi ibaratnya kayak kita yang nggak dihargain gitu. Ya, biasalah kalau. Ya biasalah gitu ya, ibaratnya kita bukan sama orang lain, sama saudara sendiri, kok kesannya jadi kayak yang kita kayak yang lebih dari digampangin gitu, lebih ibaratnya kalau bahasanya kalau babu mah iya benar, ini mah ibaratnya masih ada ikatan saudara, masih apa nggak malu gitu Ini mah maksudnya. jadi acara curhat apa namanya? Curhat apa? Curhat. Kan kerjaan. Curhat dong, apa sih namanya? Gue lupa. Ma Dede. Iya, sama Dede itu. Enggak, kan memang fakta. Fakta, tapi memang saya yang alamin sekarang, saya enjoy, saya nyaman sekarang ngojol. Iya. Mau dikata orang nggak ngurus anak atau nggak ngurus itu Iya, iya. nggak pada tahu. Ya, gua paham. Maksudnya ketika pencapaian seseorang itu di dalam dunia profesi gitu ya. Iya. Sebenarnya pencapaian tuh kalau menurut gua sih kita tuh udah kayak punya karyawan atau asisten gitu yang bisa ngerjain apa yang kita kerjain gitu. Jadi istilahnya kita bahasanya jadi bos lah gitu. Jadi bos. Jadi istilahnya udah di titik itu udah paling enak sebenarnya. Jadi kita udah bisa nyempatin waktu buat diri kita sih lebih maksimal. Lebih maksimal gitu. Oke, Boys, ada yang mau tambahin atau ada kata apa wejangan atau yang bisa diomongin buat teman-teman ojol di sana gitu? Apa lo mau nambahin nggak? Pokoknya Boys hebat, dia ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Iya. Pokoknya keren. Keren. Tuh, ada yang mau diomongin ke teman-teman ojol atau ke para customer atau harus gimana? Lu jangan gini. Masih semangat. Oh iya. Kalau buat para ojol khususnya wanita ya, Nah, ibu-ibu Lady ya. Grab. Lady apa tadi? Lady Grab, enggak Lady Grab juga buat para wanita, apalagi di zaman sekarang, nggak usah gengsi, yang Nggak usah paling gengsi. utama. Nggak usah gengsi. Ya, semua kerjaan nggak ada yang dari atas, semua dari nol, bawah, dari bawah. semua dari bawah, semua dari penghasilan kecil. Asal kita tekun, asal kita giat, insya Semangat ya? Allah semangat. Semangat, Apalagi zaman sekarang buat anak apa sih yang Iya, enggak? iya. Nah, karena kita juga, Motivasinya kan itu, kita juga dulu anak. Iya. Seberapa kuat, seberapa sakit orang tua kita, tapi sampai kita ibaratnya bisa
sekolah SMA aja udah bersyukur. Gokil nih lulusan Kan? kos goro nih kayak gini nih. Makanya nih Sekarang kepala sekolahnya siapa dulu kita lupa saya. Ibaratnya ya Oh iya. yang punya aja belum tentu anaknya sampai lulus sekolah. Ada yang gagal di tengah jalan. Bahkan banyak loh ibaratnya pejabat yang banyak uang, anaknya ibaratnya kelakuan di luar nalar, negatif. Tapi yang ibaratnya ekonominya yang benar-benar pas-pasan, tapi orang tua berusaha, mampu, apalagi ibu-ibu nih ya, punya suami ibaratnya satu males atau enggak, banyakan ngeluh. Jangan kitanya ikutan, selagi masih kita bisa, kuat, masih muda, masih bisa dikerjain, jangan sampai ibaratnya ngemis diri. Kita move on, bangun kerjaan. Sekarang nggak usah ngeluh, susah cari kerja, enggak kok. Di Grab itu asal ada kemauan, satu emang punya motor, yang kedua ada kemauan, sama punya ibaratnya semangat tinggi. Ya. Ayo, Kejujuran ya. kita cari cuan, kita cari Yang halal ya, uang, berkah ya? yang berkah. Orang mau bilang apa, yang penting ibaratnya kita bener-bener kerja gitu. Ya kayaknya saking banyak banget saking udah enak ngomong di depan kamera berarti ya. Oke, bisa ada yang ditambahin lagi ya? Ya, Ada yang udah. ditambahin lagi? Cukup ya tadi, yang penting semangat ya. Untuk customer atau penumpang, hargailah driver. Oh, hargai driver. Kalau hujan, Jangan mentang-mentang cewek lu Nah, terus seenaknya gitu. jangan segala macem. minta, apalagi yang namanya cuaca kita nggak tahu, helm bekas orang, janganlah dikomplain, apalagi Iya, iya, ngasih iya. bintang 1. Nah. Hargain driver, kita tuh bawa nyawa, nggak Bawa gampang nyawa. loh, Iya, nggak gampang kita tuh. Capek loh. Nah, kita tuh SOP kita tuh, Iya. kalian nggak tahu, di aplikator tuh kita terdetek, kita ngebut, kita itu, padahal bukan kita yang minta, tapi penumpang. Nah. Ya, ibaratnya saling lah, kalian butuh diantar, kami butuh uang. Kami Saling menghargai. Nah, saling menghargai gitu. Jangan anggap remeh gitu. Ibaratnya, walaupun kalian punya kendaraan mewah, tapi kalau kalian benar-benar macet, kita ibaratnya ngebantu bisa sampai sebelum tujuan. Nah, Apa tuh? intinya saling menghargai. Iya, saling menghargai. Baik lagi kayaknya. Oke, teman-teman PBL, udah azan maghrib. Cukup kayaknya, semoga menjadi informasi edukasi juga sedikit menghibur buat kalian di sana, terutama untuk para driver, pengojol juga customer. Semoga sedikit bisa membantu tadi apa yang pengalaman dari Bu Wis nih disampaikan, juga beberapa poin yang harus diperhatikan segala macam gitu-gitu. Bu Wis, aturun ya. Sami-sami Aturun pisan nih udah akhirnya datang ke sini. datang ke sini. Iya, oke. Mil, thank you ya, Mil. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.